Halo teman-teman, kembali lagi di Vivian and Fiona channel. Hari ini kita mau buat rendang dari daging sapi ya teman-teman. Ini daging sapinya sudah kita potong lalu kita bersihkan, kemudian dikasih perasan jeruk nipis dan juga jahe parut ya teman-teman. Tujuannya di sini untuk menghilangkan bau amis. Nah, untuk cabenya saya pakai cabai keriting lebih banyak daripada cabai kecilnya. Dan untuk bumbu yang lain ada bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, serai, dan lengkuas. Kemudian ada daun jeruk juga dan lada bubuk. Untuk tambahan ada bunga lawang, kayu manis, dan buah pala ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan santan, ini dari kelapa saya peras tadi. Dan sisanya saya sangrai, ini hasil dari yang saya sangrai. Nah, ini untuk minyaknya saya nggak pakai minyak, jadi minyaknya ini keluar dari kelapanya ya teman-teman. Kemudian ada garam secukupnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan haluskan dulu bumbu-bumbu kecuali serai dan lengkuas yang saya pegang. Itu cukup digeprek. Jadi kita akan potong-potong atau iris dulu bumbu-bumbunya ya teman-teman. Nah, kita siapkan blender. Selanjutnya masukkan bumbu-bumbu yang sudah diperkecil atau dipotong-potong tadi ya teman-teman. Untuk serai dan lengkuasnya yang tadi boleh digeprek. Jangan lupa untuk tambahkan air. Nah, di sini air sendiri berguna untuk memperlancar penggilingan atau saat menghaluskan ya teman-teman, agar tidak macet-macet ataupun tersumbat. Nah, boleh kita cek kalau kurang halus, boleh diulang lagi sampai bumbunya halus, karena semakin halus bumbunya akan semakin lebih baik ya teman-teman. Atau kalau teman-teman sempat atau punya waktu luang, boleh diulek, karena diulek biasanya lebih enak. Nah, kalau sudah, kita pindahkan ke wadah atau boleh langsung dari ini blender kita tuang ke wajan, tapi sebelumnya kita siapkan dulu minyak untuk menumis bumbunya ya teman-teman. Nah, jadi sepertinya air ini yang saya pakai untuk memblender tadi terlalu banyak. Jadi ini kan kelihatan bumbunya agak cair. Jadi saya akan tumis dulu bumbunya sampai airnya benar-benar menyusut. Dan bumbunya matang ya teman-teman.
Nah, selanjutnya boleh kita tambahkan daun jeruk yang tadi. Boleh dirobek-robek daunnya tanpa harus membuang tulang dari daun jeruk ini ya teman-teman. Begitu juga dengan serai yang sudah digeprek dan lengkuas tadi. Nah, kita aduk-aduk. Setelah itu kita masukkan potongan daging tadi. Kita aduk lagi agar ini bumbunya tercampur rata ke daging. Untuk selanjutnya boleh kita masukkan santannya, tapi santannya ini dimasukkan secara bertahap aja ya teman-teman, jangan sekaligus. Nah, jadi kita akan biarkan dulu, tapi masih dengan api yang menyala agar bumbunya meresap ke daging ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini saya masukkan sendok makan karena katanya notabene-nya bisa membantu ini mempercepat dagingnya ini empuk. Nah, ini adalah santan kedua karena dagingnya masih sedikit keras ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya trik atau cara untuk mempermudah daging empuk, boleh ya komen-komen di bawah. Two hours later. Nah, karena dagingnya sudah mulai empuk, jadi sekarang kita akan tambahkan garamnya. Kita tambahkan kayu manis, bunga lawang, dan juga buah pala tadi. Lalu kita aduk sebentar. Setelah itu kita boleh tambahkan kelapa gongseng tadi ya teman-teman.
Lalu kita aduk lagi agar kelapa gongsengnya terbagi rata ke semua daging atau tercampur dengan bumbu-bumbu yang tadi. Jadi karena sebenarnya dagingnya tidak terlalu banyak ya teman-teman, tapi karena saya lebih suka dengan bumbunya, maka kelapa gongsengnya saya buat lebih banyak. Kemudian yang suka ini boleh ditambahkan gula sebagai penggantinya penyedap rasa ya teman-teman. Sambil kita aduk-aduk ya teman-teman agar gula yang tadi itu cepat larut. Nah, kalau sudah, kita matikan kompor, lalu kita pindahkan ke piring atau wadah yang lain ya teman-teman. Nah, jadi ini dia agak sedikit berminyak ya teman-teman. Jadi setiap makan daging saya pasti sediakan timun sebagai lalapannya. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman.